Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah-kisah Islam, di episode kali ini channel kisah-kisah Islam akan bercerita mengenai kisah iblis yang ternyata iblis dahulu pernah ingin bertobat. Mari kita simak ceritanya. Sahabat muslimku, adapun kisah iblis laknatullah memohon tobat pernah terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Kisah ini diceritakan oleh ulama besar kelahiran Khurasan, yakni Imam Abul Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Iblis laknatullah adalah nenek moyang bangsa jin yang bernama asli Azazil. Kisah ini menarik untuk diulas karena berkaitan dengan keutamaan menahan marah. Seperti diketahui, marah datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api, dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah kalian berwudu. Demikianlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya. Al-Kisah diriwayatkan bahwa iblis alaihi laknatullah datang kepada Nabi Musa alaihi salam dan berkata, "Wahai Musa, engkaulah yang dipilih Allah Ta'ala untuk risalah, dan engkau memiliki kelebihan bisa berbicara langsung dengan Allah. Sedangkan aku hanya seorang makhluk biasa yang ingin bertaubat kepada Tuhannya. Maka tolonglah aku, wahai Musa. Tanyakanlah kepada Allah, akankah Allah menerima taubatku?" Mendengar perkataan iblis itu, Nabi Musa alaihissalam merasa sangat gembira. Lalu Nabi Musa berwudu dan sholat. Setelah itu Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Rob, sesungguhnya iblis adalah makhlukmu dan dia ingin bertaubat, maka terimalah taubatnya." Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya iblis tidak akan pernah bertaubat." Nabi Musa berkata lagi, "Ya Rob, sesungguhnya iblis meminta taubat itu terlebih dahulu." Maka wahyu pun turun lagi kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, baiklah, katakan kepada iblis, aku akan menerima taubat iblis, akan tetapi ia memiliki syarat. Suruhlah ia sujud di kuburan Nabi Adam alaihissalam, maka setelah itu aku akan menerima taubatnya." Nabi Musa alaihissalam sangat gembira dan menyampaikan wahyu itu kepada iblis laknatullah. Tiba-tiba iblis laknatullah marah dan sombong seraya berkata, "Wahai Musa, ketahuilah, aku tidak sujud kepadanya di masa hidupnya. Bagaimana mungkin aku akan sujud kepadanya sesudah matinya?" Lalu iblis laknatullah berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, karena engkau telah menolongku kepada Tuhanku, maka kini engkau akan kuberi hadiah. Maka aku berpesan kepadamu dengan 3 hal. Yang pertama, ingatlah aku ketika marah, sebab aku di dalam tubuhmu mengikuti aliran darah. Kedua, ingatlah aku ketika menghadapi musuh dalam perang, sebab aku datang kepada anak Adam mengingatkan kepadanya keadaan istri dan anak keluarga serta hartanya, sehingga ia lari ke belakang. Dan yang terakhir, jangan duduk sendirian dengan perempuan yang bukan mahram, sebab aku menjadi utusannya kepadamu dan utusanku kepadanya." Singkat cerita, keinginan iblis untuk bertobat tidak terwujud dikarenakan sifat sombong dan marahnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis masih menyimpan dendam dan enggan untuk bersujud kepada manusia pertama sekaligus bapa seluruh manusia itu. Semoga kita semua dipelihara dari kejahatan iblis dan sifat marah yang diwarisinya. Kemudian dikisahkan oleh Wahab bin Munabih, dikatakan bahwa ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang akan disesatkan oleh iblis laknatullah namun tidak berhasil. Suatu hari ia keluar untuk suatu hajat, maka setan mengikutinya
kalau-kalau ia mendapat kesempatan. Setan dan bala tentaranya berusaha menggoda syahwat dan marahnya, akan tetapi tidak berhasil. Maka setan pun melakukan tipu daya untuk menakuti-nakutinya. Maka dari itu dibayangkan kepadanya seolah-olah akan dijatuhi batu besar dari atas bukit. Akan tetapi ahli ibadah itu selalu berzikir kepada Allah sehingga terhindar. Terkadang setan menakutinya dengan ular ketika ia sedang sholat hingga melingkar di kakinya hingga kepalanya. Ketika sujud, ahli ibadah ditakuti seakan-akan ular itu akan menelan kepalanya. Maka ia hanya menyingkirkan dengan tangannya hingga dapat sujud. Akhirnya ketika selesai sholat, setan datang menemui sang ahli ibadah dan berkata, "Wahai orang soleh, aku sudah berusaha untuk menyesatkanmu, akan tetapi tidak berhasil. Kini aku memilih untuk berteman saja denganmu." Mendengar pengakuan setan itu, ahli ibadah menjawab, "Wahai setan, saat engkau menakutiku, alhamdulillah aku tidak takut. Demikian pula saat ini, aku tidak ingin bersahabat denganmu." Kemudian setan berkata, "Wahai orang soleh, apakah engkau tidak tahu bagaimana keadaan keluargamu sepeninggalmu? Apakah engkau tidak khawatir?" Ahli ibadah itu menjawab, "Wahai setan, aku telah mati sebelum mereka." Kemudian setan berkata lagi, "Apakah kamu tidak ingin bertanya kepadaku bagaimana aku dapat menyesatkan anak Adam?" Kemudian ahli ibadah itu berkata, "Baiklah, katakan padaku bagaimana kamu dapat menyesatkan anak Adam." Maka iblis laknatullah menjawab, "Wahai orang soleh, sesungguhnya aku menyesatkan mereka dengan 3 hal. 1. Sifat kikir, 2. Marah, dan 3. Mabuk." Demikianlah sahabat muslimku, kisah iblis yang pernah ingin bertaubat. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab.